antara Prabu Brawijaya, Raden Said, dan Sabdopalon. Bagian 10. Sabdopalon menambahkan, jika Prabu memeluk Muslim, manusia Jawa tentu kemudian Muslim semua. Badan halus hamba sudah tercakup dan manunggal menjadi tunggal. Lahir batin jadi tinggal kehendak hamba saja. Adam atau wujud bisa sama jika saya ingin mewujud. Itulah wujud hamba, yaitu cahaya Adam. Bila hilang seketika lalu bisa mewujud dan bisa menghilang kembali. Raga hamba ini dari unsur cahaya badan. Hamba seluruhnya punya nama sendiri-sendiri. Coba Prabu tunjuk badan hamba Sabdopalon. Semua sudah jelas, tetapi tidak jelas sampai tidak kelihatan Sabdopalon di hadapan Prabu. Tinggal asma meliputi badan. Karena ada suara tidak muda tidak tua, karena sudah takdirnya. Tidak mati tidak hidup. Inilah hukum kehidupan. Hidupnya tenang dalam matinya. Inilah kesempurnaan yang matinya menyatu dalam hidupnya langgeng selamanya. Prabu Brawijaya bertanya, di manakah wujud Allah yang sejati? Sabdopalon menjawab berbarengan dengan Nayo Genggong. Tidak jauh, tidak dekat. Prabu bayangannya. Prabu wujud sifat sukma zatullah. Sejati tunggal budi pekerti. Panutan hidup tanah Jawa. Dan raga Prabu adalah wujud asma Sang Maha Agung. Semua ini adalah satu dan tidak terpisah. Juga tidak berkumpul tetapi saling berkaitan. Prabu itu raja mulia dan bijaksana. Tentunya tidak akan ada dusta kepada kata-kata hamba ini. Prabu Brawijaya berkata, apakah kalian tidak mau mengikutiku masuk menjadi seorang muslim? Sabdopalon menjawab, jangan salah mengartikan kepercayaan Prabu. Keyakinan dan kepercayaan sesungguhnya diciptakan satu. Kembalilah kepada dasar asal muasal keyakinan Prabu. Untuk pindah tidak, sebab semuanya sama. Kenapa Prabu mengucap syahadat tidak bertanya hamba dahulu, sedangkan Prabu sudah mengetahui makna dan artinya? Apakah Paduka lupa akan nama hamba? Hamba Sabdopalon. Sabdo artinya kata-kata. Palon kayu pengancing kandang. Naya artinya pandangan. Genggong artinya langgeng, tidak berubah. Jadi bicara hamba ini suatu kebenaran, bisa dijunjung untuk pedoman orang tanah Jawa, langgeng abadi selamanya. Prabu Brawijaya berkata, bagaimana ini? Aku sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah disaksikan oleh Said. Bila aku menarik ucapanku kembali, aku akan mendapatkan malu. Bisa ditertawakan oleh langit dan bumi. Sabdopalon menjawab, semua sudah terlanjur Prabu. Jalankan saja sendiri. Hamba tidak ikut-ikutan. Said berkata, ampun Prabu, jangan memikirkan yang tidak-tidak. Karena menjadi muslim itu sangat mulia. Ini sebagai bukti akan hidayah yang Prabu peroleh dari Allah. Lihat bagaimana sumber mata air ini. Jika air dari sumber ini bisa berpewangi, itu pertanda
bahwa Sang Prabu sudah mantap masuk ke dalam Muslim. Tetapi apabila baunya tidak wangi, itu pertanda jika Sang Prabu masih berpikir kepercayaan yang lama. Sunan Kalijaga kemudian mengheningkan cipta. Seketika air sumber menjadi wangi. Lalu Sunan Kalijaga berkata kepada Sang Prabu, seperti yang sudah dikatakan bahwa Sang Prabu nyata sudah mantap menjadi Muslim karena air sumber baunya wangi. Sabdo Palon berkata kepada Sang Prabu, itu kesaktian apa? Kesaktian kencing hamba kemarin sore dipamerkan kepada hamba, seperti anak-anak saja. Jika hamba melawan kencing hamba sendiri, malu namanya. Prabu bisa dicerumuskan bila mempercayainya. Hendak menjadi jawan, suka menurut dan ikut-ikutan. Tanpa guna hamba asuh. Hamba sungguh malu kepada bumi dan langit. Malu mengasuh manusia bodoh, tidak mengetahui makna kehidupan. Hamba hendak mencari asuhan yang satu hati. Hamba katakan sangat menyesal telah mengasuh Prabu. Jika hamba mau mengeluarkan kesaktian air kencing hamba, kentut hamba sekali bisa menjadi wangi. Jika Prabu tidak percaya dan meyakini yang disebut pedoman Jawa bernama Manik Maya, itu hamba yang membuat kawah air panas di atas Gunung Mahameru itu. Itu semua hamba. Adik hamba Batara Guru hanya mengizinkan ciptaku saja. Ingatlah Prabu, pada dahulu tanah Jawa gonjang ganjing karena besarnya api di bawah tanah. Gunung-gunung hamba kentuti puncaknya, kemudian berlubang. Apinya banyak yang keluar, maka tanah Jawa kemudian tidak bergoyang karena kupatok sanggahnya pada Gunung Tidar. Maka timbullah gunung-gunung tinggi puncaknya, keluar apinya, serta ada kawahnya berisi air lahar dan kawah dingin. Itu hamba yang membuat. Semua tadi atas kehendak Lata wal Hujwa yang membuat bumi dan langit. Apa cacatnya kepercayaan hamba ini? Bahkan manusia di tanah Jawa ini bisa memohon sendiri kepada Yang Maha Kuasa untuk permohonannya.